بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Riyadhus Shalihin. Kita masuk bab 19 awal pada hadis babun timan sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74. Wa qala ta'ala waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Al-Anbiya 73. An-Nabi Abi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadri nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qawmun muratun mujtabin bimari awil abani mutaqallidi suyufi ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar fata'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihi min al-faraqati wa dafana thumma kharaja wa amara bilalan fa'adzana wa qama fasalla thumma faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhir ayat. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Hadza babun, inilah sebuah bab fi bayani, di dalam menjelaskan dan menerangkan fi man sanna sunnatan, yakni balasan terhadap orang-orang yang sanna sunnatan, yang memulai sebuah amalan, hasanatan aw sayyi'atan, baik itu amalan atau sunnah yang baik ataupun sunnah yang jelek. Jadi di dalam bab ini akan dijelaskan nanti tentang keterangan-keterangan yang berkaitan tentang orang-orang yang memulai sebuah kebaikan atau memulai sebuah kejahatan. Akibatnya bagaimana? Kalau dia mau melakukan sebuah kebaikan, biasanya kebaikan itu dibalasnya dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana juga orang yang mengikuti kebaikan yang dia buat, maka dia akan dapat juga, ya, tanpa mengurangi daripada kebaikan orang-orang yang sudah mengikutinya. Atau sebaliknya, manakala dia melakukan satu perbuatan kejelekan, kejahatan, maka dia akan mendapatkan imbasnya, balasannya, ganjarannya, yaitu berupa dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dosa dari orang-orang yang mengikuti daripada
perbuatan kejahatan yang dia telah lakukan itu, ya. Nah, ini di bab ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang seperti itu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina, dan orang-orang yang beriman, yaquluna, mereka berkata, orang-orang yang beriman mereka berdoa dan bermohon kepada Allah. Ya, orang-orang yang beriman, apa doa yang mereka sering ucapkan itu? Apa doa dan permintaan yang sering mereka baca itu? Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, hablana, karuniakanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, min azwajina, daripada istri-istri kami, wa zurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, ya, menjadi apa? Qurrata a'yun, menjadi cahaya mata, pandangan yang indah yang bisa menggembirakan hati. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah istri-istri kami ini menjadi orang-orang yang dapat menerangi hatinya, yang menggembirakan hatinya. Masya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini memberikan gambaran kepada kita betapa orang-orang yang beriman itu selalu bermohon kepada Allah. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya buat dirinya, tapi juga buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia minta supaya Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami ini untuk menjadi apa? Qurrata a'yun, menjadi istri yang baik, menjadi istri yang saleh, menjadi istri-istri yang dapat menggembirakan hati dia di dunia maupun nanti di akhirat. Wa qurrati wa min azwajina wa zurriyyatina. Begitu juga minta sama Allah, orang-orang yang beriman bukan hanya istrinya saja yang diharapkan menjadi istri-istri yang baik, yang menjadi istri yang menggembirakan, tapi juga anak-anaknya, keturunannya menjadi yang baik. Mereka minta itu semua, tapi tentunya tidak akan bisa dia minta untuk menjadikan istri yang saleh, menjadi istri yang saleha, kecuali kalau suaminya juga harus jadi suami yang apa? Yang soleh. Jadi harus diawali dulu supaya istrinya menjadi istri yang soleha, maka dia harus memulai daripada perbuatan dirinya untuk bisa menjadi contoh buat orang lain. Paham maksudnya tuh? Ya. Nah, dia minta ketika dia berbuat baik, suaminya tidak pernah tinggal sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bangun dia di waktu malam, dia bertahajud, kemudian dia beri sembahyang duha, dia baca Quran. Istrinya lihat gak? Istrinya lihat gak? Anak-anaknya lihat gak? Nah, amalan yang dia lakukan itu, amalan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan akan mendapatkan pahala buat dia. Kemudian istri dan anak-anaknya, keturunannya mengikuti itu. Paham maksudnya? Anak-anaknya, istrinya, kemudian keturunannya ngikutin, bahkan pembantunya, orang-orang yang ada di sekitarnya mengikuti dia. Zuhur sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh sang suami ini, oleh sang bapak ini. Maka apa yang dilakukan oleh istri-istrinya itu mendapatkan pahala. Begitu juga pahala itu pun juga diberikan kepada sang suami dan sang ayah tadi. Paham maksudnya ya? Dapat tuh dia gitu. Jadi istrinya ngerjain, suaminya dapat pahala gak? Kenapa? Karena dia mencontoh daripada suaminya. Jadi kalau pengen jadiin istri kita menjadi istri yang soleha, suaminya harus soleh.
Jangan nyuruh sembahyang tapi suaminya ada nggak yang begitu kira-kira? Hah? Mana orangnya? Jangan. Ya, makanya harus diawali dari rumah. Sebelum mereka keluar, istri, anak kita dan lain sebagainya, itu rumah dijadikanlah sebuah sarana untuk pembelajaran diri. Makanya kata Nabi, al-bait madrasatul ula. Rumah itu sekolahan yang pertama. Jadi sebelum anak-anak kita, keluarga kita dia belajar di tempat yang lain, ada sekolahan yang pertama yang harus ditumbuhkan adalah di situ. Siapa dia? Orang-orang yang beriman. Dia hanya minta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina. Itu Masya Allah. Wa zuriyatina. Dia minta itu. Dia minta supaya istri-istrinya, anak-anaknya, keturunannya, cucunya, cicitnya, semua atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab yang ada di sekitar rumahnya. Dia bukan istrinya, dia bukan anaknya, tapi bisa jadi mungkin itu keponakannya. Bisa nggak? Ya, ketika ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kita yang merawat. Berarti jadi tanggung jawab kita, pembantu-pembantu kita, karyawan kita. Nah, kita ingin Mafi man sanna sunnatan hasanatan. Kita pengen memulai memberikan contoh perbuatan yang baik kepada dia. Karena ketika kita melakukan sebuah perbuatan kebaikan, kita mendapatkan pahala. Kemudian dicontoh oleh orang lain melakukan perbuatan kebaikan itu pun kita juga mendapatkan kebaikan itu. Semakin banyak daripada orang yang mengikuti kebaikan, berarti pahalanya semakin apa? Semakin banyak dia dapetin tuh, ya. Nah itulah doa yang dibaca oleh orang-orang yang beriman. Dia nggak pernah tinggalin itu, minta sama Allah setiap saat, setiap detik. Tapi bukan hanya sekedar minta, tapi dia juga mencontohkan perbuatan kebaikan itu. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa? Daripada istri-istri kami, dan wazuriyatina, dan juga daripada keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi satu cahaya yang indah, pandangan yang enak dipandang. Maksudnya apa? Yang menggembirakan hati seorang suami, menenangkan dan menenteramkan hati seorang suami, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Tapi kalau sebalik, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah menjadi apa? Bagi orang-orang yang bertakwa, jadikanlah kami menjadi imam buat orang-orang yang bertakwa. Jadi kita yang terbaik buat orang-orang yang melakukan kebaikan di sisi Allah. Makanya jadilah kita kalau di sisi Allah, ya, kun indallah, jadilah kamu di sisi Allah itu menjadi orang yang paling terbaik di antaramu. Kalau di hadapan Allah, dalam pandangan Allah, berusahalah kita menjadi orang yang paling terbaik. Paham nih? Dari satu kumpulan masyarakat, dari masyarakat di lingkungan kita, bagaimana caranya kita menjadi orang yang paling terbaik di hadapan siapa? Allah. Kita harus yang paling the best. Kalau orang sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah, kita sebelum azan kita sudah datang. Itu namanya kita lebih mencari yang lebih terbaik. Kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita harus menjadi yang terbaik. Tapi kalau di hadapan manusia, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kita harus menjadi orang yang lebih rendah dibandingkan dengan dia itu. Jadi kalau kita melihat orang itu harus lebih bagus pandangan kita nih, dia lebih bagus daripada kita. Tapi kalau di hadapan Allah kita harus jadi yang terbaik. Tapi kalau di hadapan manusia kita jadi orang yang lebih kecil lah, yang lebih rendah. Lihat anak kecil, ya, kita anggap bahwa dia lebih baik daripada kita. Anak kecil, Pak, ngelihat anak kecil, kita dianjurkan itu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tetap kita menganggap bahwa kita lebih jelek dibandingkan dia. Dia lebih baik daripada kita. Masya Allah. Padahal yang kita lihat
anak kecil. Dari mana kelebihannya? Kok kita bisa bilang iya? Itu anak masih kecil, itu anak masih muda, usianya jauh sama saya, berarti dosanya lebih sedikit dibandingkan saya. Kalau dosanya lebih sedikit dibandingkan saya, berarti anak itu lebih baik dari saya. Subhanallah. Ngelihatnya mesti begitu. Tapi ketika kita ngelihat orang yang lebih tua dari kita, pun juga kita anggap dia lebih baik dari kita. Kalau ngelihat yang lebih kecil, kita anggap dia lebih baik. Kenapa? Karena dosanya lebih apa? Lebih sedikit. Umurnya lebih pendek, umurnya lebih sedikit dari kita. Pantas kalau dosanya lebih sedikit mah. Kalau dosanya lebih sedikit berarti dia lebih baik dari saya. Saya umurnya udah tua, dosa saya udah banyak, apaan aja udah saya kerjain. Tuh kalau dia mah enggak, Masya Allah tuh kita anggap. Tapi kalau kita ngelihat orang yang lebih tua dibandingkan kita, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tetap kita anggap bahwa dia juga lebih apa? Lebih baik dari kita. Bagaimana pandangannya? Iya, dia lebih tua, dia lebih besar dari kita, umurnya lebih tua. Berarti amal ibadahnya lebih apa? Lebih banyak dibandingkan kita. Kita husnuzon tuh sama dia. Sekalipun kita tahu tuh tuanya tua, sekalipun kita lihat itu deh, tentu dia tuanya tua, emang tua kejemur. Tapi kita nggak boleh, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tetap kita pandang dia lebih baik dari kita. Husnudzon kita kepada dia. Dia lebih tua, umurnya lebih banyak, berarti dia lebih banyak amal ibadahnya dibandingkan saya. Subhanallah. Tuh berpandang. Tapi kalau di hadapan Allah kita harus jadi orang yang apa? Yang paling terbaik. Kita berusaha kita menjadi orang yang terbaik. Kalau di hadapan Allah, nggak boleh kita kalah sama yang lain. Kalau dia biasa usahanya puasa Ramadan, gua harus puasa Senin Kamis. Oh, berarti lebih bagus nggak? Iya. Kalau dia puasa Senin Kamis, kita puasa Nabi Daud. Gitu. Pernah puasa Nabi Daud? Hah? Sehari puasa, besok enggak, besok puasa, pernah enggak? Ini jangan kita mau sembahyang Jumat pengen datang di belakang mulu. Gak mau yang terbaik pada saf yang pertama, datang maunya di awal. Yaumul Jum'ah yaumul azim, wa huwa a'dhamu min yaumil fitri wa yaumil adha. Hari Jumat itu adalah hari yang besar, hari yang agung. Wa huwa a'dhamu min yaumil fitri wa yaumil adha. Bahkan hari Jumat itu jauh lebih afdal daripada hari Jumat ataupun daripada hari Idul Fitri ataupun Idul Adha. Syekh Zainuddin Al-Balibari catat Pak, ada satu hadis, kalau datang hari Jumat itu, dalam kitabnya itu ditulisin, itu pintu-pintu masuk itu, kalau hari Jumat pagi-pagi nongkrong tuh para malaikat. Para malaikat pagi-pagi nongkrong dia, ngapain? Dia mengabsen orang-orang yang datang lebih dahulu. Diabsen orang-orang yang datang. Siapa yang datang yang pertama, yang kedua, dari pintu ini, dari pintu ini, dari pintu ini. Sampai kapan dia mengabsennya itu? Sampai seorang khotib naik ke atas mimbar ketika dia mengucapkan salamnya. Tutup tuh, buka absennya, nggak ditulis lagi tuh. Udah selesai. Yang diabsen hanya sampai orang yang seperti itu. Kita datangnya pas khutbah kedua. Itu udah patokan banget. Itu kita datangnya pas khutbah kedua. Ya Allah, kira-kira diabsen nggak? Hah? Bagaimana diabsen? Nggak diabsen. Kita nggak berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita harus jadi yang terbaik di antara orang yang ada di sekitar kita. Tapi di hadapan manusia, husnuzon, mereka lebih baik dibandingkan kita, supaya kita tetap tawadhu, tidak sombong dengan apa yang ada pada diri kita. Dia lebih baik sama kita. Termasuk sama orang yang bodoh, orang yang jahil sekalipun, kita anggap dia lebih baik dari kita. Itu orang pantas kalau seandainya dia berbuat maksiat, kalau dia judi, kalau dia minum, kalau dia zina, pantas kalau dia kagak sembahyang mah. Ngapa? Bego.
Pantas dia orang bodoh, dia nggak ada ilmunya yang kayak begitu. Pantas lah saya ngaji tiap malam, selalu hadir ke pengajian, ke majelis taklim, tahu mana yang halal, mana yang haram, masih aja main judi, masih aja main itu. Berarti dia lebih baik dibandingkan saya. Dia melakukan perbuatan maksiat karena memang dia kagak tahu. Kalau kita melakukan perbuatan maksiat, emang kita tahu itu dilarang, tapi masih kita apain? Masih kita kerjain. Masya Allah, nggak apa-apa dah, main di rumah Pak RT. Ya ilaha illallah. Nggak apa-apa dah, kagak ketahuan orang, aman main di sini mah. Begitu kita mah. Jangan, astagfirullahaladzim. Nah, orang-orang yang beriman di dalam bab ini diawali dengan satu firman Allah. Betapa orang yang beriman tidak ada yang dia minta kecuali Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dia minta sama Allah, ya Allah, berikanlah wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami, anak-anak kami, keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang yang menggembirakan hati kami, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dia pengen istrinya menjadi istri yang baik. Dia pengen anak-anak dan keturunannya menjadi anak dan keturunan yang baik. Tapi tidak akan mungkin dia bisa mendapatkan istri itu menjadi istri yang baik kalau suaminya tidak memberikan contoh dan keteladanan. Paham? Ketika pada saat suami melaksanakan kebaikan dicontoh oleh istrinya, maka setiap istrinya melakukan itu kebaikan, suaminya mendapatkan pahala daripada apa yang dilakukan itu. Itu kalau pekerjaannya apa? Baik. Kalau baik berarti dapatnya baik, tanpa mengurangi pahala daripada mereka. Istrinya mah tetap dapat pahala, dia juga dapat pahala. Artinya di sini kita berusaha menjadi orang, kalau bisa menjadi apa ya, promotor kebaikan. Jadilah kita menjadi sumber kebaikan buat orang lain, sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa diapain? Dicontoh oleh orang lain. Ketika itu dicontoh oleh orang lain, maka kita mendapatkan imbasan, balasan daripada kebaikan itu. Masya Allah. Wa an Abi Amr Jarir ibni Abdullah sallallahu radhiyallahu anhu qala kunna fi sadin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun uradun mujtabi an-nimar awil aba mutaqallidi as-suyuf ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Wa an Abi Amr, dan hadis yang dari Sayyidina Abi Amr atau Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, qala, berkata ini sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah, qala kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami, kata Jarir bin Abdullah, fi sadrin nahar, di siang hari, ya, adalah kami ketika di siang hari menjelang zuhur atau menjelang sholat Jumat, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berada bersama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari di siang hari sebelum zuhur, sebelum Jumat, kami sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun uratun mujtabi'in nimar, tiba-tiba datang, ya, suatu kaum, ya, yang dalam keadaan uratun, dalam keadaan bertelanjang, dia tidak memakai pakaian yang lengkap, mujtabi'an nimar, tapi dia pakai itu pakaian-pakaian yang tertutup sebahagian aja. Dulu kalau film-film purbakala, zaman purbakala, ada pakaian kulit-kulit, paham tuh? Yang kelihatan, ininya kelihatan, ini nggak kelihatan. Dan kayak begitu tuh dicontohin. Jadi ketika para sahabat ini, Jarir bin Abdullah dan para sahabat yang lain sedang bersama-sama dengan Rasulullah ketika di waktu menjelang zuhur, ketika di menjelang waktu Jumat, pada saat itu tiba-tiba datang ada suatu kaum.
Ada beberapa orang datang pada saat itu, tapi dalam kondisi yang memprihatinkan. Pakaiannya tidak pakaian sesempurna sahabat-sahabat yang lain. Dia tidak pakai jubah, dia tidak pakai gamis, dia tidak pakai sorban. Yang dia pakai hanya pakaian bulu-bulu yang hanya menutupi sebahagian daripada tubuhnya saja. Datang tuh mereka di hadapan Nabi SAW. Tapi mutakallidi as-suyu, ya, dan itu ternyata mereka itu semua sambil mutakallidi as-suyu, suyu pedang, ya, senjata, sedang memegang senjata, menggelantungin pedangnya digantungin di pundaknya, nggak ditaruh di ini, karena memang dia nggak ada tempat cantelan buat taruh pedang, nggak ada. Jadi semuanya diapain? Digendong aja tuh dia punya pedang. Baju pakaiannya telanjang, dia datang bawa pedang dia, ya, bersama dengan ini menghadap kepada Nabi SAW. Masya Allah, para sahabat demikian luar biasanya itu, ya. Nah kemudian ammatuhum min mudhar bal kulluhum min mudhar, ya, mereka itu dari Bani Mudhar, ya, semuanya kulluhum min mudhar, dari Bani Mudhar. Bani Mudhar salah satu kaum yang ada di sana di Saudi Arabia. Fata'ammaru wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihim minal faqati. Masya Allah. Nah ketika Nabi pada saat itu melihat kaum ini datang, ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, lagi kumpul tuh semua sahabat-sahabat. Ini yang cerita Jarir bin Abdullah, dia lagi nyampein hadis. Dia lagi bercerita, waktu kami sedang berduduk sama Rasulullah, kemudian menjelang waktu sholat zuhur, menjelang waktu sholat Jumat, tiba-tiba datang sekelompok orang. Datang sekelompok orang dengan keadaan yang cukup memprihatinkan. Tidak berpakaian lengkap sebagaimana pakaian kami. Dia hanya berpakaian yang menutup sebahagian badannya. Tapi mereka semua begitu membawa as-suyuf, yaitu pedang-pedang digelantungin di pundak-pundaknya sama dia. Kenapa digelantungin? Karena dia tidak punya tempat untuk dinaruh baju-bajunya itu, sehingga digelantunginlah itu. Nah, ketika mereka datang, kemudian Nabi lihat fata'ammara wajhu Rasulillah lamma ra'a bihim minal faqat. Ketika pada saat itu Nabi berubah wajahnya ketika pada saat melihat kaum itu. Tadinya lagi asik nih, serius ngobrol sama sahabat. Tiba-tiba Nabi melihat mereka datang dengan kondisi yang seperti itu. Kemudian wajah Nabi itu fata'ammara wajhu Rasulillah. Berubahlah wajah Rasulullah. Berubah menjadi apa? Penuh dengan belas kasihan melihat orang-orang itu. Ya, wajahnya Nabi berubah. Ya Allah, tuh orang kesian amat kalau kita begitu dah, ya, karena dia dalam kondisi yang seperti itu, ya, para orang-orang yang pada datang itu. Kemudian apa yang dilakukan sama Nabi? Fadakhala, kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya, karena memang rumah Nabi itu di masjid, ya, rumah Nabi itu di masjid. Jadi kalau kita datang ke Masjid Nabawi, ya di situ, itu rumah Nabi Muhammad. Ya, sekarang dijadiin kuburnya Nabi Muhammad. Makanya ada satu riwayat mengatakan Nabi nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Kenapa Nabi nggak pernah tahiyatul masjid? Karena rumah Nabi di masjid. Tahiyatul masjid itu sunnah, tapi sunnahnya sunnah qauliyah. Sunnah ini kan ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah. Ya, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah perbuatan emang yang dilakukan sama Nabi. Nabi mencontohkan. Sembahyang itu sunnatul fi'liyah. Ya, Nabi contohin itu sampai-sampai Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau melihat aku sembahyang. Berarti Nabi ngelakuin enggak? Iya. Tapi ketika sholat tahiyatul masjid ini masuknya, kata ulama, sunnatul qauliyah. Sunnahnya hanya bentuk perintah. Nabi nggak ngerjain, tapi Nabi perintahin. Mana ketika Nabi sedang melaksanakan majlis seperti ini, tiba-tiba ada orang langsung datang, datang dari masuk masjid, itu orang langsung ngapain?
langsung duduk. Kata Nabi, jangan engkau duduk sebelum engkau sembahyang 2 rakaat terlebih dahulu. Ya, itu namanya Nabi ngucapin apa ngelakuin? Ngucapin. Itulah sunnatul qauliyah. Jadi Nabi ngucapin aja. Ya, makanya Nabi nggak kerjain. Tapi ada sunnah namanya sunnah apa? Takririyah. Enggak ngerjain, kagak ngomong juga. Ngerjain kagak, ngomong juga enggak. Mana yang ngelakuin sahabat? Mana contohnya? Sunnatul wudu. Sembahyang sunat sesudah apa? Wudu. Sunnah enggak? Sembahyang wudu tuh kita sunnah tuh sembahyang. Habis berwudu kita sembahyang sunnah. Namanya sunnah apa? Sunnatul wudu atau sunnatul tuhur. Nah, Nabi nggak ngerjain, Nabi juga nggak ngomong, nggak merintahin. Yang mengerjakan itu siapa? Sahabat Nabi, Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah SAW menceritakan peristiwa tentang Isra dan Mi'raj, ternyata Nabi diperdengarkan ada suara apa? Suara terompah sendal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanya, sendal siapa? Bilal bin Rabah, sahabatmu. Ketika turun ditanya, apa amalannya engkau wahai Bilal, sampai-sampai sendalmu saja itu sudah terdengar suaranya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Bilal, enggak ada kecuali aku melakukan sholat 2 rakaat sesudah apa? Wudu. Jadi sunnah tuh Nabi iakan. Nah, jadilah sunnah. Itu namanya sunnah takririyah. Ya, sunnah takririyah dilakukan itu. Ya, banyak yang hal yang sholat berjamaah di dalam tarawih misalnya. Di zaman Nabi enggak bertarawih itu enggak berjamaah. Tapi ketika zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab barulah diperintahkan untuk apa? Berjamaah sembahyang. Ya. Nah, Nabi SAW melihat ini, sahabat pada saat lagi kumpul bersama sahabat, tiba-tiba datang satu kaum. Satu kaum itu sekelompok orang datang dengan kondisi mereka itu tidak seperti sahabat yang lain. Pakaiannya compang-camping lah kalau kata kita, ya, hanya pakaian yang kayak begitu dari bulu-bulu binatang, ya, tidak ketutup semuanya. Kemudian mereka membawa senjata. Ketika Nabi melihat itu, fata'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihim minal faqat. Rasulullah berubah wajahnya. Kenapa? Berubah menjadi penuh kasih sayang, ya, belas kasih. Fadakhala, kemudian Nabi masuk ke dalam rumah. Ngelihat dia, Nabi masuk ke dalam rumah. Ngapain? Summa kharaja, kemudian Nabi keluar lagi. Habis masuk, kemudian Nabi keluar. Fa'amara Bilalan, habis itu langsung merintahkan Bilal bin Rabah. Dipanggil Bilal oleh Rasulullah untuk apa? Fa'azzana wa aqama. Disuruh ngapain? Azan. Ya, disuruh azan, kemudian berdiri dan melaksanakan qoma. Ya. Nabi keluar habis masuk ke dalam rumahnya, kemudian Nabi keluar, kemudian waktu sudah datang, langsung Bilal diperintahkan. Bilal dipanggil oleh Nabi, kemudian oleh Nabi diperintahkan untuk fa'azzana wa aqama. Fasholla, kemudian sholatlah, ya, semuanya. Setelah sholat, summa khotoba, kemudian Nabi menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya, dalam khutbah ini, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayat, innallaha kana alaikum raqiba. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan dalam khutbahnya itu, yakni surat An-Nisa, di mana Rasulullah menyampaikan firman Allah di dalam khutbahnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu sekalian, allazi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah Tuhanmu itu yang telah menciptakan dari kamu sekalian daripada min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu, daripada diri yang satu, yaitu maksudnya siapa?
Nabi Allah Adam alaihissalam. Engkau Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yakni Allah zat yang telah menciptakan kamu sekalian min nafsin wahidah, daripada diri yang satu, yaitu berasal dari Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, ya, dan juga Allah telah menciptakan daripadanya itu pasangannya, yaitu Sayyidatuna Hawa, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah berikan kepada keduanya itu, memperkembangbiakan daripada keduanya laki-laki dan perempuan yang begitu banyak, padahal sumbernya asalnya hanya dari min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Siapa maksudnya? Nabi Adam. Kemudian diciptain Hawa. Setelah Nabi Hawa diciptain, kemudian berkembang biaklah Allah, memperkembang biakan itu. Subhanallah. Ya. Makanya ada yang mengatakan Nabi Adam tuh meninggal dunianya ketika anaknya udah ada 40.000 anak. 40.000 banyak banget tuh anak. Ya, jadi ketika 40.000 anak baru meninggal, dan anaknya itu selalu dalam keadaan apa? Kembar. Ya, kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, kembarnya. Sehingga pada saat itu ada kawin apa? Kawin silang. Ya. Ada satu nabi, anaknya Nabi Adam yang tidak kembar, yaitu Nabi Allah Sis. Nabi Allah Sis alaihissalam, dia tidak kembar. Kalau yang lainnya kembar, tapi Nabi Sis enggak. Dia enggak kembar, Nabi Sis itu. Ya, dan Nabi Sis ini adalah keturunannya terus sampai kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Muhammad. Jadi dijaga tuh dari sumber yang satu, dari Nabi Adam kepada Nabi Sis, langsung tidak lagi terpecah belah kembar itu. Subhanallah, dijaga sudah yang namanya kehormatan daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, memang secara fisik bahwa Nabi Adam itu lebih dahulu dibandingkan daripada Nabi Muhammad, tapi secara penciptaan, yaitu nurnya Nabi Muhammad jauh lebih awal dibandingkan itu semua. Ya, nah, jadi ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu sekalian terhadap Tuhanmu, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu sekalian daripada jiwa atau diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan telah menciptakan daripadanya, yaitu pasangannya Nabi Allah Sayyidatuna Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya, dari Adam dan Hawa itu, memperkembangbiakanlah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi laki-laki banyak, itulah perempuan menjadi banyak sampai dengan saat ini, Masya Allah. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, allazi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kamu itu meminta dan menjaga daripada hubungan arham, silaturahim. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha penjaga daripada itu. Ayat ini disampaikan oleh Nabi ketika Nabi sedang menyampaikan apa? Khutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Kemudian wal ayatul ukhra, dan di ayat yang lain dilanjutin allati fi akhiril hasr, yaitu adalah ayat di dalam surah Hasr, ya, di akhir hayatnya. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lihat. Dilanjutin sama Nabi tentang ayat itu dalam khutbahnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat, ya, maka perhatikanlah olehmu, ya, perhatikanlah apa yang akan dikirimkan oleh kamu menjadi bekal untuk ma qaddamat lihat pada hari esok, yakni hari akhirat. Perhatikanlah oleh kamu, saudara-saudara, kamu hidup bukan hanya sekarang, tapi juga nanti ada kehidupan setelah kehidupan di alam dunia, yaitu kehidupan daripada alamul akhirah. Di mana di alamul akhirah itu adakah bekal-bekal kamu sekalian? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari-hari yang akan datang?
Ini ayat sindiran, ajakan kepada para sahabat, ya, supaya mempersiapkan bekal dia buat di akhirat. Bekal dia buat di akhirat itu apa? Paham gak nih? Ini kan ayatnya itu mengajarkan kepada sahabat, ini menyindir sahabat. Apa kata Nabi? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah dirimu itu untuk apa yang kamu persiapkan untuk ma qaddamat lighad, untuk masa-masa yang akan datang, hari esok, yakni hari kiamat, bekal-bekal kamu. Nabi sebetulnya pengen ngomong, ayo kita perbanyak bekal kita, ya, bekal kita untuk hari akhirat. Apa bekal itu? Yuk, yang punya baju kasih baju tuh orang-orang itu. Paham gak dimaksudnya? Ya kan tadi kan Nabi datang, ada orang yang datang dalam pakaian telanjang, dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah. Nah, Nabi menghimbau supaya untuk orang itu melakukan kebaikan. Ya. Nah, setelah dibacakan ayat itu, apa yang terjadi? Tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min saubihi, min sa'in burrihi, min sa'in tamrihi. Masya Allah. Setelah Nabi menyampaikan ayat itu, setelah Nabi memberikan satu sindiran, ajakan kepada sahabat, padahal disuruh bersedekah langsung nggak? Enggak, Nabi nggak nyuruh langsung bersedekah. Nabi hanya ngajak orang-orang yang beriman, hidup ini nggak sampai di dunia doang. Ada kehidupan dari dunia ini, nanti ada yang namanya hari apa? Hari akhirat, ada alamul akhirat, di mana kita di situ perlu amal-amal kebaikan yang akan menuntut kita. Oleh karena itu perbekalilah diri kamu. Apa kira-kira bekal kamu yang sudah ada, yang kamu siapkan buat di sana? Nah, di situ bekalnya apa? Nabi sebetulnya pengen tuh ada orang yang lagi butuh pakaian, makanan dan lain sebagainya. Sahabat pada saat itu baru digituin aja, paham nggak? Paham. Sehingga akhirnya kata di sini dibilang tasaddaqa rajulun min dinarihi, maka pada saat itu beruntunlah orang-orang bersedekah daripada dinar-dinar mereka. Ngasih duit mereka tuh kepada orang-orang yang tadi datang, yang dalam keadaan miskin, yang pakai senjata tadi, mereka bersedekah. Padahal Nabi nggak nyuruh langsung dengan sedekah, hanya disindir doang. Ayo kita perbanyak bekal kita. Orang paham tuh bekal buat di akhirat apaan? Mau supaya jangan haus di akhirat, apa kita bawa aqua ke sono? Apa kita mau itu? Enggak. Mau terang alam kubur kita, apa kita pasangin lampu kuburan kita? Mau sejuk alam kubur kita, apa kita pakaiin AC kuburan kita? Bukan. Kalau selama ini banyak orang yang bilang, doain mudah-mudahan alam kuburnya diterangin sama Allah, mudah-mudahan diluasin kuburnya sama Allah, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Begitu nggak? Pertanyaannya, kalau memang mau diterangin tuh kuburan, pakai apa teranginnya? Apa yang bisa menerangi alam kubur kita? Apa kita masukin lampu-lampu di situ yang 1000 watt? Enggak, bukan itu. Mau diluasin kubur kita, apa kita pesen sama keluarga kita, ntar kalau gua mati tuh di rumah gua aja, lu bongkar tuh kuburan, lu luasin. Ya, kuburan gua 100 meter. Apa itu? Enggak. Sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, pasti kuburannya sama, 1 meter kali 2 meter. Selesai sudah. Tapi kenapa kita minta diluasin kubur kita? Apa yang menyebabkan luas? An-Nabi bilang as-salatu nurun. Salat yang kamu kerjakan itu akan menjadi lampu dan cahayamu nanti di alam kubur. Insya. Jadi yang bisa nerangin alam kubur kita apa? Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semakin banyak salat yang kita kerjain, maka insya Allah kuburan kita semakin apa? Terang. Nabi nggak suruh itu, tapi Nabi sindir.
Kalau kamu pengen sejuk kuburanmu, apa pasang AC, taruh kipas angin dalam kubur? Enggak. Kalau kamu pengen sejuk, itu adalah as-shadaqatu rihun fi qabri. Sedekah itu adalah penyejukmu di dalam kuburmu. Jadi sedekah yang kita keluarkan tuh nanti dia akan berubah menjadi AC kita di dalam kubur kita. Subhanallah. Diluasin kubur kita dengan berpuasa kita, maka insya Allah akan luaslah kubur kita. Baik itu puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Dijadikan kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga, maka itu tidak lain adalah karena sebab hadirnya di majlis-majlis ilmu. Ini ngaji kagak, sembahyang kagak, puasa kagak. Kuburannya pengen apa? Hah? Kuburannya pengen terang, kuburannya pengen luas, kuburannya pengen sejuk. Ya. Enggak seperti itu. Nah, sahabat disindir begitu saja sama Nabi Muhammad. Langsung mereka tasaddaqa rajulun min dinarihi, maka bersedekahlah itu. Di saat itu orang-orang pun datang bersedekah dengan dinarnya. Wa min dirhamihi, ada juga dengan dirhamnya. Min saubihi, ada juga dengan pakaiannya. Yang punya dinar pakai dinar, yang pakai dirham pakai dirham, yang punya pakaian. Min sa'in burrihi, dan juga ada yang pakai satu sok gandum, ya, satu rantang gandum. Min sa'iz tamra, begitu juga satu sok korma. Jadi macam-macam orang bersedekah. Ada yang pakai uang, ada yang pakai korma, ada yang pakai baju, ada yang pakai ini, semuanya ya bersedekah itu. Ya, beda dengan zakat. Kalau zakat kan memang sudah ditentuin, ya. Ya, tapi kalau sedekah enggak, kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan itu bisa jadi apa? Jadi sedekah, enggak samanya dalam berbentuk materi. Nah, jadi sahabat pada saat itu baru disegitukan aja sudah berlomba-lomba mereka untuk berbuat kebaikan, ya. Yang nyuruh siapa? Nabi. Ketika Nabi menyampaikan khutbah, Nabi yang menyuruh untuk supaya berbuat kebaikan. Ayo saudara-saudara, kita nanti di alam akhirat, kita akan meninggal dunia. Kira-kira bekal kita apa? Ayo kita perbanyak bekal kita sekarang, dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Nah, orang disindir begitu, sahabat langsung berlomba-lomba mereka berbuat kebaikan, yaitu bersedekah. Ya, karena dengan hadirnya tadi itu orang-orang yang telanjang datang, kaum itu mengisyaratkan kita disuruh untuk membantu mereka. Nabi sedang menyindir kita, memberikan saran kepada kita agar kita membantu mereka. Akhirnya mereka pun semuanya berkumpul. Mereka tasaddaqa min dinarihi wa min dirhamihi wa min saubihi wa min wasa'in tamrihi dan lain sebagainya. Mereka pun datang akhirnya bersedekah dengan dinarnya, ada yang dengan dirhamnya, ada yang dengan lain sebagainya. Mereka semuanya ikut. Nah, karena Nabi yang seperti itu memerintahkan, hatta qala, sampai akhirnya Nabi mengatakan, walau bisikki tamratin, sekalipun engkau bantu mereka itu bersedekah, bisikki tamratin adalah dengan sepotong korma. Ya, Masya Allah. Faja'a rajulun min ansar, ya, basrati kadat kaffahu ta'jizu anha, sampai datanglah kepadanya itu seorang dari kaum Ansor yang membawa sebuah wadah, ya, di mana kadat kaffahu ta'jizu anha, di mana keadaan telapak tangannya, kaffahu telapak tangannya itu tidak mampu untuk membawa daripada wadah tersebut, bal qad ajazat, bahkan memang sudah tidak kuat lagi, ya, untuk memberikan hadiah kepada orang itu. Ada orang yang sampai bukan hanya dinar, bukan hanya dirham, dia bawa barang yang berat untuk diberikan hadiah kepada dia. Dia pulang tuh jamaah sahabat, dia bawa sampai tangannya bawanya aja hampir kagak nggak kuat ya. Berarti kalau begitu yang disedekain banyak apa sedikit? Nah,
bal qad ajazat ya summa tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumain ya, sampai kemudian beruntunlah itu para sahabat datang untuk memberikan bantuan kepadanya. Ra'aitu qaumain min ta'amin wa siyabin, bahkan sampai-sampai ada yang melihat itu qaumain, yaitu dua gundukan, dua tumpukan daripada makanan ya, sampai ada yang bawain makanan banyak kasih kepada orang-orang tersebut. Wasiyabin, ada dua tumpukan baju itu dia bawain itu ya. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka melihat wajah, aku melihat, kata Sayyidina Jarir bin Abdullah, aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mazhabatu ya, berubah tuh wajah Nabi jadi berseri-seri, kelihatan tuh bercahaya wajah Nabi saking girangnya. Kalau tadi wajah Nabi rada apa? Rada murung, kasihan ngelihat orang-orang lihat yang seperti itu. Ya, Nabi ngelihat mereka seperti itu, kasihan Nabi, ya Allah, belas kasihannya. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah, kemudian summa kharaja, kemudian Nabi keluar dan Nabi perintahkan itu Bilal untuk azan dan qomat. Setelah selesai sembahyang, kemudian Nabi menyampaikan khutbah. Di antara khutbah-khutbahnya itu berisikan sebuah ajakan halus yang disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya agar tergugah hatinya untuk membantu saudara-saudaranya yang baru datang tadi. Kaum yang dalam keadaan miskin itu, yang dalam keadaan susah itu bisa dibantu. Nah, para sahabat karena di dalamnya ada nur daripada keimanan sehingga hatinya lembut, Pak. Baru disindir begitu doang, hatinya langsung tergugah untuk melakukan kebaikan. Ya, karena hatinya apa? Lembut, bersih gitu. Ini kita udah disindir, udah diapain, masih aja belum juga. Udah teriak-teriak padahal, tapi kalau sahabat baru digituin aja udah berubah tuh semua. Tasaddaqu min dinarin ya, min dinarihi, mereka datang, ada yang datang bawa dinar, ada yang datang bawa dirham, ada yang pulang bawa pakaian, ngasih pakaian, ada yang ngasih korma dan lain sebagainya. Bahkan sahabat Ra'aitu, kata Jarir bin Abdullah, dia lihat ada orang yang sampai membawa tempat wadah sampai enggak kuat, saking apanya tuh, saking banyaknya gitu. Apa bisa jadi air doang sih ya ke tempat gitu, tapi nggak kuat nih, sampai dia nggak mau kuat. Bahkan ada yang melihat di antara mereka itu ada yang sampai 2 gundukan itu makanan dan pakaian. Subhanallah. Nah, melihat itu semua, kemudian apa? Ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mazhabatun. Pada saat itu aku lihat wajah Rasulullah berubah, berseri-seri wajah Rasulullah, girang. Sahabat yang membantu kepada saudaranya yang lainnya, bahkan itu berseri-seri, bersih sekali wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang memulai untuk membuat sebuah kebaikan di dalam Islam, maka falahu ajruha, maka bagi dia akan mendapatkan pahala. Ya, wa ajru man amila biha, dan pahala daripada orang yang melakukan kebaikan itu juga. Ketika kita menjadi sponsor, walaupun hanya mengajak orang untuk berbuat kebaikan, paham nih? Yang ngajak kita, kemudian orang pada ngikutin kebaikan itu, pada jalanin, maka kita dapat pahala, kemudian ditambah lagi pahala orang-orang yang mengikut kebaikan itu. Semakin banyak yang ngikutin berarti semakin apa? 10 orang yang ikut berarti 10 kebaikan kita dapat. 100 orang yang berbuat, 100 orang kita mendapatkan kebaikan. Ya, itu semuanya semakin banyak semakin ini. Tapi kata Nabi, ya, min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', tanpa harus mengurangi daripada pahala-pahala orang yang mengerjakan. Nah, sahabat-sahabat yang dia dapatkan berbuat kebaikan itu dapat pahala nggak dia? Dia dapat pahala. Nabi dapat pahala karena Nabi mengajak.
sebagaimana banyaknya orang yang ikut bersedekah tanpa mengurangi kebaikan dan pahala daripada sahabat itu. Dia tetap dapat utuh, ya, dapat itu semua tanpa harus min ghairi ayun qusa min uzurihim syai'. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Nah ini dia. Tapi kata Nabi, barang siapa yang memulai, ya, perbuatan daripada perbuatan yang jahat, perbuatan maksiat yang dalam pandangan Islam itu maksiat, kana alaihi wizruha, maka adalah atas orang itu pun juga mendapatkan dosa daripada man wa wizrun man amila biha min ba'dihi. Dia dapat dosa, kemudian orang-orang yang mengikuti perbuatan dosa dia, ya, orang itu dapat dosa dan dia juga mendapat dosa dari orang-orang yang ikuti dosanya itu. Semakin banyak yang mengikuti perbuatan dosanya, berarti semakin banyak apanya? Dosanya yang menimpa kepada dia. Karena yang ngawalin siapa? Kita. Yang ngawalin kita. Gitu. Karena yang mengawalin kita. Ini maksudnya man amila biha min ba'di min ghairi ayyan qusa min azwarihim syai', tanpa mengurangi dosa daripada orang-orang yang mengikuti itu. Masya Allah. Apa yang bisa kita ambil di sini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dari bab ini bahwa manakala kita mengerjakan suatu kebaikan, kemudian kebaikan itu dicontoh oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala karena kita mengerjakan kebaikan, dan juga mendapatkan pahala daripada orang-orang yang telah mengikuti kebaikan yang telah kita kerjakan tanpa harus mengurangi kebaikan buat mereka. Paham maksudnya? Kalau pekerjaannya baik, semakin banyak kebaikan itu diikuti oleh orang, maka semakin banyak pula kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Artinya dianjurkan kita untuk selalu mengajak orang berbuat kebaikan, karena ketika kita mengajak orang berbuat kebaikan, kita memberikan contoh kebaikan, banyak orang yang mengikutinya, maka insya Allah akan banyak pahala yang kita dapatkan, insya Allah. Tapi sebaliknya, begitu juga kalau kita melakukan perbuatan apa? Dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat, ketika kita melakukan itu, ada yang contoh meniru perbuatan kita, maka pada saat itu sebanyak orang yang melakukan perbuatan dosa itu juga, maka sebanyak dosa itu pula akan tertimpa kepada kita. Masya Allah. Ya, kita sih nggak modalin, nggak, cuman kita ngasih tempat. Paham? Kita yang kasih tempat, kita yang sponsorin, kita kena. Ya, asyarikatu fi syarri syarrun. Bahkan maaf ribu maaf nih, Mu'alim Syafi'i Al-Hami sampai pernah memberikan contoh begini. Ini berat disampaikan tapi harus disampaikan. Allahumma fashhad, ya Allah saksikan saya sudah sampaikan ini. Bahwa misalnya contoh ada orang ngawinin, paham? Kemudian dia ngadain apa? Apa? Dangdutan. Dangdutnya sih nggak dosa, nyanyinya nggak dosa. Tapi ketika pada saat itu hiburan itu kan boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi pakaiannya yang bagus, yang ini. Ini kadang-kadang pakaiannya masya Allah serem banget Pak. Pernah lihat nggak? Emang paling depan kita mah. Iya udah pakai begitu, masya Allah, pakai rok ini, udah begitu kakinya ditaruh di salon lagi, ya ilah illallah, kakinya ditaruh di salon ini, kita di bawah, la ilaha illallah. Nah, ketika kita melakukan itu ada maksiat bukan? Maksiat bukan? Ditambah lagi Anda disiapin meja buat main judi, disiapin lagi minuman, orang datang pada saat itu ikut nimbrung, ikut maboknya, ikut judinya, ini itu informasi di share kemana aja, sampai orang Parung datang.
Sampai orang mana aja pada datang ikut nimbrung, ada dandutan lo di sono segala. Semakin banyak orang yang melakukan perbuatan dosa, semakin banyak dosa yang menimpa kepada kita. Semakin banyak tuh yang melakukan perbuatan dosa, semakin banyak kita akan mendapatkan dosa daripada itu. Kenapa? Kita yang ngadain, kita yang menyelenggarakan. Ini dia nih, hadis Nabi SAW. Kata Nabi, begitulah orang manakala dia mansanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'. Tapi sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan kusa min al-auzarihim syai'. Begitulah. Jadi artinya yang kalau kita mau ngajak orang, kalau kita mau ini berbuat apa? Kebaikan aja dah yang kita ajak, supaya dengan kebaikan itu orang akan ikut. Saudara-saudara, besok yang punya kesempatan waktu, ayo kita ziarah ke makam guru kita datang ke sana. Kebaikan bukan? Kebetulan yang ikut banyak. Pahami? Ada 10 orang kebaikan kita dapat namanya. Begitulah seterusnya dan seterusnya ya. Ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah.